Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang Maulid Rasul, tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk juga tentang tanggalnya yang tidak disepakati oleh ulama, juga bagaimana peristiwa kelahiran tersebut. Nah sekarang setelah kita bicara tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan mengikuti peristiwa demi peristiwa setelah kelahiran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dari kita. Karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah telah mendatangkan kepada kamu, telah datang kepadamu rasul dari dirimu sendiri. Apa maknanya? Min jinsikum, dari jenis kamu, manusia. Karena itu kebutuhan-kebutuhan manusiawi juga dibutuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak diutus dari malaikat, dari golongan jin? Supaya manusia jangan punya hujah pula untuk menolak risalahnya. Kalau datangkan dari malaikat yang tidak perlu makan, nanti manusia akan menjawab, "Ulayo, bisa mengerajuan, nak makan, bisa tabang." Kalau didatangkan dari golongan jin, manusia akan punya alasan, tentu yo golongan jin. Sedangkan didatangkan dari manusia sendiri, lah banyak pula kini yang berhujah, tentu yo beliau nabi, awak tak nabi. Manusia itu aksaru syai'in jadalah, paling santiang membantah, ingin bertangka saja. Lihatlah sekarang hobi berdebat sana, berdebat sini, tapi nan amal tambah-tambah. Kita termasuk yang menyayangkan tiap sebentar banyak sekarang para da'i, para ulama berdebat sana sini, tetapi yang amalan umat tidak meningkat. Kemaksiatan tidak berkurang. Tapi heboh dengan perdebatan. Perdebatan yang tidak akan selesai sampai hari kiamat. Orang yang datang meminta, "Buya, tidak bisa didamaikan tu." Kelompok-kelompok yang satu memegang takwil dalam meletakkan keyakinan mereka tentang sifat-sifat Allah, apalagi terkait dengan al-ulu, al-yad, wal-ain dan lain-lain. Yang satu lagi tidak memakai ta'wil, bahkan mencela. Yang satu mencela kelompok yang mentakwilkan sebagai mu'attilah, yang membuat ta'atil, tidak efektifnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berfungsi. Yang satu lagi malah menuduh kelompok yang tidak mentakwil dengan mujassimah. Bisa diselesaikan di MUI. Ada pertanyaan gitu. Mungkin lah berapa banyak kitab dikarang tentang itu. Lah berapa tahun lamanya orang berdebat perkara itu. Lah berapa banyak ulama hebat-hebat yang lahir sepanjang zaman. Lah pernah selesai dek mereka urusan perdebatan tu. Sampai kini tidak selesai, dia disuruh ambo menyelesaikan kini. Angka iyo salah kerajo. Dah lebih 1000 tahun orang nak bertangka perkara itu. Nah kemudian disuruh awak menyelesaikannya kini. Lah sekian, lah ribuan kitab dikarang orang tentang itu. Tak juga satu pendapat sampai kini. Disuruh majlis ulama menyelesaikan. Nah itu ambo kecian, antialah bertangka berkelebihan tu. Kau berdiskusi cari tampik dan nyaman. Di mana umat tidak perlu
yang tidak mengerti diseret dengan perdebatan yang mereka tidak faham dalilnya. Jadikan itu sebagai diskusi ilmiah, bukan untuk menunjukkan awak paling santiang dibandingkan yang lain. Tetapi tidak namuh. Kenapa? Saya melihat ada sebagian orang, bukan semuanya, ingin mendapatkan popularitas dengan style dan model gaya seperti itu, untuk menunjukkan awak hebat, awak nampak yang mengerti, orang tak faham. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kontribusi dari semua itu terhadap kondisi yang sedang dihadapi oleh umat hari ini? Aliran sesat bertumbuh saja, berkembang tuk sebentar. Indonesia termasuk negara yang produktif memproduksi nabi palsu. Produktif kerana membuat aliran-aliran sesat. Jadi orang-orang serupa Mama Gufron, serupa Saiful Karim dan lain-lain yang menjadi masalah di tengah umat akan bermunculan terus di negeri ini. Lu Abu Janda dan sebagainya, pokoknya Ade Armando, orang serupa itu akan terus bermunculan. Awak sibuk je dengan itu. Kemaksiatan bukannya turun. Kesatuan umat berada di pinggir jurang. Satu sama lain saling mencurigai. Dan kita terus disita perhatian kita oleh momentum politik sekali sekian tahun, heboh. Dan tak selesai-selesai. Sudah terpilih, dan tak terpilih, menggunjal pula sepanjang sekian tahun. Nah, kalau begini kondisi kita, apa yang akan kita dapat? Yang akan kita dapat adalah pelemahan dan kelemahan hari-hari ke. Nah, karena itu, mari kita mengajak kita semua untuk kembali kepada diri kita, memperbaiki kekeliruan-kekeliruan kita masing. Sebagai manusia, kita tentu tempat berlabuhnya kealpaan dan ketersalahan. Kita tidak maksum. Tapi kita telah beruntung karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala model terbaik. Tidak ada alasan kita untuk menghindar lagi. Beliau kan Nabi. Ya, beliau Nabi. Beliau kan Rasul. Ya, beliau Rasul. Tetapi risalah yang beliau bawa adalah untuk kita. Dari seluruh risalah yang ada, sangat sedikit sekali yang dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada ketentuan di dalam syariat bahawa hal tersebut khususiyah, kekhususan untuk Nabi, berarti itu adalah risalah untuk. Jadi jangan berhujah juga dengan alasan beliau kan Nabi. Rasulullah diutus untuk kita. Dan beliau adalah manusia seperti kita. Supaya apa? Supaya jangan ada alasan bagi kita untuk menghindar dari risalah yang beliau bawa. Itulah hikmah di balik laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kenapa min anfusikum? Bukan minal jin, minal malaika. Supaya manusia tidak punya helah lagi untuk menghindar. Jadi orang nak mengecen, itu kan Nabi, awak kan tak Nabi. Itu orang nak mencari
mencari-cari jalan lapih itu. Mari kita lihat. Karena beliau manusia, tentu beliau membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia lainnya. Seorang anak yang lahir, atau bagaimanapun, membutuhkan murdi'ah yang menyusukannya. Tentu setelah disusukan oleh ibu beliau, kemudian disusukan juga oleh maula dari Abi Lahab. Maula dari Abi Lahab. Abu Lahab ini adalah kunyah, bukan nama, tapi panggilan. Nama Abu Lahab itu siapa? Abdul Uzza. Uzza tahu siapa? Nama berhala. Nah, mengapa di dalam surat Al-Masad Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama asli dari Abu Lahab? Sebab kalau disebutkan nama asli itu sama saja dengan mengakui Uzza memiliki abdun, memiliki hamba. Padahal manusia seluruhnya adalah ibadullah, hamba Allah. Nah, karena itu tidak disebutkan oleh Allah nama aslinya, tapi dipanggil apa? Panggilannya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Abu Lahab adalah saudara sebapak. Saudara sebapak dari ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah sebenarnya memiliki 9 saudara sebapak. Dari 9 itu, yang kandung seibu sebapak hanya 1, yaitu Abu Talib. Yang lain bapak. 6 orang meninggal sebelum bi'athah, sebelum Nabi diutus. 6, tinggal 4. Tinggal 4 dari anak Abdul Muttalib. Siapa itu? Abu Talib. Abu Lahab lebih tua dari Abu Talib. Kemudian Abu Talib, Abu Lahab, Abu Talib. Kemudian Abbas, kemudian Hamzah. 6 telah meninggal, termasuk ayah Nabi Abdullah. Dari 4 orang yang tersisa, paman-paman Nabi itu, yang pertama beriman dengan Nabi adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib. 2 beriman dengan risalah yang beliau bawa. Siapa? Hamzah dengan Abbas. 1 membela beliau tapi tidak beriman dengan beliau, dengan risalah yang beliau bawa. Tidak masuk Islam. Siapa itu? Abu Talib. Dan 1 lagi menentang dan menjadi musuh bebuyutan Nabi, yaitu Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu tidak tanggung-tanggung. Permusuhannya kepada Nabi betul-betul sampai puncaknya. Sehingga selama hidupnya kemana saja Nabi berdakwah, menyampaikan pesan Islam kepada manusia, Abu Lahab ada di sampingnya, ada terus di belakangnya. Sebagai apa? Bukan jadi asisten Nabi, tapi membatalkan dakwah Nabi. Setelah Nabi mengajak orang mengajak orang untuk menjadi Muslim,
Abu Lahab bercerita, tahu tak kalian, ambo pamannya. Kau nak batu adakah? Jadi setiap Nabi menyampaikan dakwah, Abu Lahab menimpalinya. Dia adalah anak saudara saya, dia adalah orang tidak benar, dia adalah orang yang memecah belah, dia adalah tukang sihir, dia berbagai macam dikatakannya tentang Nabi. Dan permusuhan yang paling berat di dalam membawa kebenaran, dari mana munculnya? Adalah dari kerabat. Dan para nabi mengalami kondisi seperti itu. Ingat, yang menentang petunjuk yang dibawa oleh Adam alaihissalam siapa? Ya jelas, tentu anaknya, Qabil. Begitu juga yang menentang Nuh alaihissalam siapa? Putra. Yang menentang Ayub alaihissalam juga Lut alaihissalam apa? Istrinya. Jadi beban berat dari dakwah ini adalah apa? Pertama sekali dia ditentang biasanya oleh kerabat yang membawa kebenaran itu. Karena itu jangan heran pula kita kalau bertemu oleh kita orang yang menyampaikan yang hak, tapi kadang tidak menjalankan yang hak itu, anaknya, bininya, saudaranya. Nah, karena itu berhati-hatilah orang yang menjadi kerabat, orang-orang yang membawa kebenaran, yang menyampaikan yang hak. Karena di dalam sejarah para rasul, para nabi, penentang yang memusuhi nabi dan rasul itu muncul dari mana awalnya? Dari kerabat sendiri. Jadi kalau ada himbauan, ambo kan sering menghimbau kita semua. Janganlah buya-buya awak nan ada di kampung awak. Nah, karena menghimbau inilah makanya saya dianggap memusuhi ustaz-ustaz kondang. Ada lo ustaz kondang ko nan merasa seperti itu pula, tamakan dia cerita itu. Sehingga melihat saya seperti musuh mereka pula. Nah, pada saya menghimbau itu untuk apa? Supaya umat ini terkawal. Yang mengawal umat ini adalah ulama yang ada di tengah mereka. Karena itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menuntut, meminta kepada kita, memerintahkan dari setiap firqah itu ada ta'ifah. Kayak di dalam Al-Quran surah At-Taubah juga, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, dari mereka ada sekelompok kecil yang akan bertafakuh mendalami ilmu agama. Kenapa Al-Quran menuntut dari mereka itu munculnya? Supaya nanti kembali kepada mereka. Kembali kepada mereka, yaitu hidup bersama mereka, menjalani kehidupan dengan mereka, sehingga tahu apa yang menjadi masalah dan persoalan mereka. Itu makanya saya mengajak umat untuk iltafu, silakan bersama, jadikan buya-buya kita, ustaz-ustaz kita di kampung kita itu sebagai tempat kita bertanya. Nah, cuma kan ada persoalan umat terkadang. Kalau awak akan menjadi ninyo, ya. Maka itu kemenakan, saya tak tahu urus dia nyadar. Kan itu terus yang kita katakan. Dia lebih ninyo tu. Jadi jangan berharap bahwa seorang alim menyampaikan sesuatu, kemudian otomatis orang di sekitarnya menjadi orang saleh semuanya.
Kalau begitu kita mengukur keilmuan dan dakwah, hilang ulama sedonya nanti itu. Hilang ulama. Jangan itu yang jadi ukuran. Kalau ukuran itu yang dipakai, bahkan Nabi pun bisa dikeragui oleh orang itu.